Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, saya melanjutkan tadi mendengar banyak diskusi ya pada saat sesi UK1, UK2, UK3, UK4 sampai dengan UK5. Nah, sebelum itu saya mau tanya, ada yang bisa bantu saya 5 kriteria SJPH, Bapak Ibu? 5 kriteria yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan. Komitmen, Terus bahan, Komitmen saya proses, dan lengkap dong tanggung Pak. jawab, bahan, Komit. Terus Komitmen dan proses komitmen produk tanggung tanggung jawab, itu jawab, halal, sama Aman. pemantauan good, evaluasi, Pak. dan Ah, evaluasi bahan, pemantauan. oke. proses produk, Nah, jadi evaluasi Bapak dan Ibu, pemantauan. kenapa kriteria ini harus hafal? Karena sebetulnya di dalam platform si halal ini juga nanti menggunakan menunya adalah kriteria tersebut ya. Jadi nanti harus hafal. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan apa itu si halal. Si halal adalah satu platform yang memang dikembangkan oleh BPJPH sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha untuk mempermudah pengajuan sertifikat halal. Jadi eh, saya masih ingat tahun 2019 itu masih menggunakan sebagian masih ada yang hard copy. Kalau sekarang BPJPH sudah mengembangkan satu platform yang disebut dengan Si Halal. Jadi sudah tidak ada lagi pengajuan sertifikat halal yang diajukan menggunakan dokumen hard copy. Semuanya informasi dan sebagainya itu diinput di Si Halal. Nah, Bapak Ibu, yang perlu dipahami juga terkait dengan dasar hukum. Nah, mungkin ini khususnya tadi kan ada yang dari tekstil ya, ada Pak Galih, kemudian ada juga beberapa teman-teman yang masih kebingungan sebetulnya produk saya itu masuk kategori apa. Nah, saya ingin kenapa sih penyelia halal itu juga harus meluangkan waktu setidaknya membaca beberapa regulasi. Mungkin kalau kayak Bu Rika udah dari dulu ya Bu, udah baca ya. Mulai dari apa coba Bapak Ibu? Yang pertama adalah keputusan Kepala Badan nomor 20 terkait dengan penyusunan eh, SJPH. Kemudian ada juga Kepkaban 77 dan 78, yaitu panduan penyusunan manual SJPH untuk makanan minuman, kemudian yang 77 untuk rumah potong unggas. Nah, kemudian ada yang tanya, Pak Aldo, saya kan usahanya tekstil, saya usahanya jasa pendistribusian. Kemudian acuan yang dipakai apa? Nah, memang sampai dengan hari ini Bu Rika, itu BPJPH belum mengeluarkan regulasi terkait dengan panduan penyusunan SJPH untuk jasa. Sehingga kalau teman-teman baca di dalam SJPH itu kan pertanyaan untuk makanan mudah ya. Coba kalau kita baca terkait dengan Pak SJPH untuk makanan ataupun umum kan misalkan kriteria proses di situ kan jelas ya, penempatan bahan dan sebagainya itu diatur sedemikian rupa. Nah, untuk jasa ini kan teman-teman banyak yang masih eh, bingung acuannya mana, gitu ya. Nah, kemudian tekstil juga sama. Nah, memang saat ini BPJPH sebetulnya sudah merancang lama, tapi memang belum dirilis. Saya juga masih menunggu. Karena teman-teman yang jasa ini masih banyak yang bingung. Apalagi sekarang sudah ada banyak eh, jasa penjualan yang sudah disertifikat halal. Di Jakarta, setahu saya sudah ada 2, ya, dia yang sudah bersertifikat halal. Dan ini saya yakin dalam waktu nggak lama ini akan diikuti oleh pelaku usaha yang lain. Nah, itu yang pertama ya.
keputusan Kepala Badan 20. Terus kemudian terkait dengan keputusan apa KMA nomor 748 sama 944 sama 1360. Saya mau tanya ke yang udah lama, berarti paling lama Bu Rika ya? Bener nggak Bu? Bu Rika tahun berapa pertama kali ikut Bu? Kalau perusahaan kami sertifikasi itu tahun 2022, Pak. 22 ya. Jadi Ya, masih menggunakan tanda tangan basah. Masih ada expired date-nya, ya, ya betul. kan? Masih ada expired date-nya. Nah, kenapa kok saya meminta Bapak Ibu meluangkan waktu untuk 748 sama oke, saya langsung ada pertanyaan begini. Ada satu perusahaan Bapak Ibu. Perusahaan ini memproduksi sabun. Nah, produknya ada dua. Yang pertama adalah sabun cuci tangan, hand wash. Kemudian yang kedua adalah sabun cuci piring. Anda sebagai perusahaan penyelia halal diminta untuk mengajukan sertifikat halal melalui si halal. Pertanyaan saya, apakah pengajuan itu dalam satu pengajuan ataukah dua pengajuan? Satu pengajuan, Pak. Oke. Apa jenisnya, Pak? Eh, dia ikut ke, sebentar dulu, kosmetik ya termasuk ya. Kosmetik. Oke. Itu pendapatannya Pak Suyanto. Sekarang saya memberi yang lain, silakan. Yang pendapat yang lain, ada yang punya pendapat lain? Tadi Pak Suyanto mengatakan satu pengajuan Pak, kategorinya adalah kosmetik. Ada yang lain? Nah, Bapak Ibu, saya menjumpai banyak teman-teman dari penyelia halal yang mengajukan sertifikasi halal untuk produk sabun. Banyak. Ketika dia tidak memahami atas dasar regulasi, akhirnya terjadi penolakan di BPJPH. Nah, kalau ditolak, oke. Misalkan katakanlah Pak Suyanto mengajukan antara sabun tangan dengan sabun cuci piring dalam satu pengajuan sertifikat. Kalau ini disuruh kembalikan, disuruh perbaikan, alhamdulillah. Jadi langsung ketahuan. Tapi yang jadi masalah, kodarullahnya lolos verifikasi, Pak. Lolos. Nah, kemudian barulah ketahuan ternyata ini adalah harusnya dua, itu setelah audit. Kenapa? Ternyata untuk produk sabun cuci tangan dengan sabun cuci piring itu adalah dua jenis yang berbeda. Kalau untuk sabun cuci tangan masuk kategori apa, teman-teman? Kalau sabun cuci tangan sebenarnya bisa masuk dalam kategori kosmetik. Kalau untuk cuci sabun, Kalau cuci cuci piring, sabun, cuci cuci piring, piring dia masuknya ke dalam sediaan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. betul. Barang gunaan, teman-teman. Nah, ini kenapa dari awal nanti kita akan bedah satu persatu ya. Nah, kemudian ada juga yang lain terkait tadi kan banyak yang tanya. Bu, terkait dengan biaya berapa sih dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, selama kurun waktu 2026 ini banyak sekali perubahan dinamika dalam proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, maksud saya adalah Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk membaca setidaknya dasar hukum. Kalau enggak ya nanti kita akan coba baca bareng-bareng ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini tentu saya akan memperkenalkan juga divisi saya, yaitu divisi konsultasi, tetapi tidak dalam kapasitas untuk melakukan penawaran kepada Bapak Ibu tidak.
Namun saya ingin menyampaikan bahwa secara umum memang di Halal Institute itu ada apa namanya satu divisi yang dibentuk sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha yang memang terkendala sumber daya ataupun adanya kendala waktu. Itu boleh dipersilakan untuk meminta bantuan lembaga. Tetapi yang harus dipahami adalah untuk menjaga ekosistem, tentu yang namanya lembaga konsultan itu bukan lembaga pemeriksa. Karena nggak boleh juga masa misalkan diaudit kemudian dibantu itu juga tidak boleh. Karena itu dua lembaga yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, saya biasanya akan sering menulis beberapa catatan-catatan regulasi di Info Halal ya. Nah, kemudian di dalam penjelasan ini saya nanti akan coba berbagi pengalaman saya bagaimana saya mengurus sertifikasi halal dari produk yang masuk di dalam KMA 748 sampai dengan produk yang 1360. Dan yang terbaru, saya saat ini sedang membantu satu produk di mana sebetulnya produk itu digunakan untuk dashboard mobil, Bapak Ibu. Namun demikian pada akhirnya ketemu kenapa kok dia harus bersertifikat halal, di mana karena raw material itu digunakan untuk instalasi pipe di rumah sakit. Ya nanti mungkin akan saya jelaskan. Nah, tentu pada kesempatan ini intinya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, eh, yang penting substansinya kita paham. Apalagi tadi kan ada yang menyampaikan bahwa dari manajemen itu meminta untuk kita itu mengurus, tetapi kita harus mendapat banyak banyak apa namanya informasi. Bapak Ibu, pada kesempatan yang sebelumnya, sekarang ini banyak produk-produk khususnya yang bergerak di bidang chemical ataupun di bidang barang gunaan itu yang saat ini akan mengajukan sertifikat halal. Namun demikian, kalau kita menggunakan acuan 748, kan kadang-kadang bingung ini masuknya yang mana. Saya ambil contoh ada satu perusahaan, dia membuat apa namanya bahan namanya master bed ya. Jadi sebetulnya dia itu pewarna hitam, Bapak Ibu. Digunakan untuk industri otomotif. Jadi dia digunakan untuk apa pemesanannya ya mobil-mobil yang kita gunakan itu ya, ataupun bahan dan sebagainya. Namun tiba-tiba karena satu kepentingan pasar, si konsumen ini minta minta sertifikat halal atas raw material itu. Nah, ternyata si konsumennya ini adalah perusahaan pipa untuk instalasi rumah sakit. Nah, saya juga mulai, oh ini kemana-mana ya jadinya ya. Nah, oleh karena itu dia mulai, saya masuk kategori yang mana dan sebagainya. Nah, itu kasus yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu yang nanti sebagai seorang penyedia halal, itu harapannya setelah lulus itu punya kemampuan untuk menyelesaikan sertifikat halal secara efektif dan efisien. Nah, kenapa saya katakan begitu? Jadi ada banyak eh, apa namanya case ya. Contoh, ada sebuah rumah sakit. Pak Aldo, kami diminta untuk ngurus sertifikat halal, tapi kami 2 tahun tidak selesai-selesai. Saya bingung juga, kenapa kok dia bisa 2 tahun tidak selesai-selesai, gitu kan? Ibu coba, Ibu ceritakan kenapa 2 tahun tidak selesai-selesai. Jadi, yang pertama, setelah saya coba masuk ke si halalnya, ternyata pengajuannya itu dikembalikan dan tidak pernah direvisi. Ya, itu yang pertama kali. Ada juga pelaku usaha yang Pak Aldo kita itu prosesnya nggak berjalan-berjalan. Ternyata setelah dicek itu invoice-nya nggak pernah terbayar. Dia pikir apa namanya
daftar, kemudian ditelepon, kemudian prosesnya. Nah, ternyata nggak begitu. Nah, Bapak Ibu saat ini sudah tahu berapa SRE yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal? Tadi sudah dapat cerita mungkin di sesi materi regulasi. Dapat bocoran tidak tadi? Yang tadi di hari pertama Bapak Ibu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal dari mulai submit sampai dengan terbit? Kalau nggak salah itu di 21 hari ya Pak, Oke. untuk produk reguler ya. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak Bu dengan semangatnya BPJPH 21 hari terbit? Harusnya senang sih Pak, Senang. karena di BPOM lama Pak, Oke. izin edar. Harusnya senang sih Pak. Kalau selama bahan data pendukungnya sudah lengkap semua. Kalau yang lain senang apa tidak, Bapak Ibu? Nah, ternyata Bapak Ibu, 21 hari itu saya sudah merasakannya sendiri. Tepatnya waktu itu tanggal sekitar bulan Maret, saya kaget. Seluruh proses itu tertracking semua betul-betul di halal dan semua targetnya itu adalah 21 hari kerja. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, oleh karena itu nanti sebelum saya tunjukkan itu, saya ada satu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa si halal itu mudah, Bapak Ibu. Namun demikian, kita harus bisa menyiasati agar pengajuan itu bisa berjalan efektif. Nah, saya akan mulai dengan bagaimana alur proses sertifikasi halal. Kenapa kok bisa 21 hari? Ini Bapak Ibu tolong penting ya, karena bisa jadi penjelasan ini nggak ada di tempat yang lain. Ini adalah betul-betul pengalaman saya ketika di dalam proses definisi proses. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah setelah Bapak Ibu menyusun seluruh dokumen, jadi kan Bapak Ibu, Pak Gali, dan teman-teman yang lain itu membuat dokumen pengajuan, ya kan? Setelah membuat dokumen pengajuan dan dirasa oke, maka Bapak Ibu nanti akan membuat akun si halal dan menginputnya. Nah, ini tahap satu nih, Ibu. Nah, tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah diajarin UK1 sampai dengan UK6. Nah, UK1 sampai dengan UK6, Bu, kalau itu digabungkan, itu nanti jadinya kan manual SJPH. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya kan? Nah, anggap aja itu udah selesai. Nah, setelah selesai, maka Pak Gali akan menginput semuanya di si halal nih, Pak. Diinput satu-satu, diupload, dan sebagainya. Nah, setelah diupload, maka disubmit, Bapak Ibu. Disubmit. Setelah disubmit, maka BPJPH akan melakukan verifikasi dan validasi. Waktunya itu dalam realitanya ya, kalau di dalam aturannya itu 2 hari. Tapi dalam realitanya adalah 2 sampai 5 hari, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan berpikir seneng ya. Jadi, ketika BPJPH itu sudah melakukan review, ketika ada yang tidak sesuai, kan akan dikembalikan ke Pak Gali. Misalkan, ini ada dokumen yang nggak sesuai, kembalikanlah ke Pak Gali. Nah, Pak Gali itu punya waktu cuma 5 hari kerja, Pak. Oke? Dan ini bisa dibatalkan kalau tidak segera direspon. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika Pak Gali sudah akan mensubmit, itu berarti tidak boleh ada istilah nggak dimonitor. Nah, kenapa kok
ada salah satu rumah sakit yang sampai itu ternyata pengajuannya itu dikembalikan, tapi dia nggak tahu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah verifikasi itu berjalan lancar, maka BPJPH dan LPH akan menerbitkan invoice, Bapak Ibu. Dan ini pun sama, invoice itu ada batas waktunya. Kalau ini setelah terbit invoice tidak segera dibayarkan, maka bisa hangus Bapak Ibu. Dan ini akan merepotkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau Bapak Ibu sudah mensubmit, itu sudah tidak boleh main-main. Artinya waktu Argo itu berjalan berapa? 21 hari Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah verbal, kemudian invoice sudah dibayar, maka Argo untuk LPH, lembaga pemerintah ini berjalan. Dia memiliki waktu adalah 10 plus 5, Bapak Ibu. 10 hari kerja. Bapak Ibu bisa bayangkan maksudnya ya. Jadi misalkan Pak Gali sudah bayar invoice nih Pak Gali, bayar ya. Saya bayar nih, transfer. Oke. Maka LPH itu hanya punya waktu pertama 10 hari. Harus segera lakukan visit. Jadi udah nggak bisa lagi, Ibu mohon maaf, saya cuti Bu, 3 bulan gitu, nggak bisa. Atau menunda-nunda waktu. Karena kalau demikian, maka pengajuannya dikembalikan, Pak. Bisa. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, maksud saya adalah semua aktor yang terlibat di dalam sertifikat halal ini sekarang itu tertracing di sistem, sudah tidak ada di luar sistem. Oke. Jadi kalau dulu auditor masih bisa, Bapak Ibu. Udah nanti aja lah auditnya. Masih banyak PU-nya gitu misalkan. Sekarang nggak bisa. Mereka harus ketika ini sudah bayar, STDD-nya udah punya, mereka harus segera audit. Nah kemudian, ini maksudnya saya ingin memberikan gambaran betapa sekarang itu semuanya bekerja keras. LPH itu harus segera menyelesaikan laporan untuk diserahkan kepada sidang fatwa. Nah, sidang fatwa yang pertama adalah melalui Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa. Bila mana di dalam waktu tertentu MUI itu tidak segera memproses, maka proses sidangnya akan bergeser otomatis ke Komite Fatwa. Nah, bedanya kan sudah tahu ya di penjelasan pada saat regulasi. Kalau sidang fatwa itu kan yang secara umum ada dua, meskipun kalau di Aceh juga ada. Tapi ada namanya Komisi Fatwa MUI, yang kedua adalah Komite Fatwa. Nah, Bapak Ibu, Komite Fatwa pun punya waktu ya, artinya bukan berarti nggak punya waktu, karena dia harus sidang dan sebagainya. Sehingga kalau di total, semangatnya BPJPH adalah semua waktunya adalah 21. Yang ingin saya sampaikan adalah Anda sebagai penyedia halal itu memegang peranan yang sangat penting. Karena kecepatan proses ini tergantung bagaimana Bapak Ibu dalam mempersiapkan implementasi SJPH yang dituangkan dalam dokumen dengan baik. Semakin baik dokumennya, harusnya prosesnya semakin bagus. Tapi kalau dokumennya asal, laporannya asal, SOP-nya asal, temuannya banyak, maka prosesnya menjadi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, nanti saya akan menunjukkan di akhir itu, kita akan praktek ya Bapak Ibu, untuk membuat akun, kemudian menjelaskan akun, terus saya akan menggambarkan apa saja sih yang dibutuhkan dari awal. Sehingga harapannya nanti prosesnya bisa berjalan lancar. Nah, tujuannya adalah
bagaimana Anda sebagai seorang penyelia bisa mengajukan sertifikat halal secara cepat dan efisien? Kita buka pertanyaan Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Aldo. Eh, LPH ini kan Pak ditunjuk apa namanya oleh pelaku usaha ya Pak, ditunjuk sendiri oleh pelaku usaha. Nah Pak, LPH ini kan apa namanya ada banyak, nah Pak, ada banyak LPH. Kemudian jika kan sebelumnya di tempat kami itu menggunakan LP POM MUI ya. Apakah nantinya akan pengaruh Pak jika apa namanya kami ada pergantian ke LPH yang baru, itu prosesnya akan ada apa namanya akan ada proses tambahan atau hal-hal lain yang sifatnya apa ya jadinya agak menghambat begitu Pak? Kira-kira ada nggak Pak? Oke, baik. Eh, yang pertama adalah saat ini Bapak Ibu, tahun 2026 ada kurang lebih 130 lembaga pemeriksa halal. Terbagi menjadi dua, ada LPH Pratama dan ada LPH Utama. Kemudian bedanya apa sih antara Pratama sama Utama? Kalau Pratama dia memiliki ruang lingkup kawasannya adalah provinsi. Tapi kalau Utama dia bisa seluruh Indonesia. Nah, yang membedakan lagi adalah setiap LPH itu memiliki skup ruang lingkup skema yang berbeda-beda. Contoh, ada LPH yang bisa makanan, minuman, obat, kosmetik, jasa pendistribusian, jasa penyimpanan. Tapi dia tidak bisa LPH. Tapi ada LPH yang dia punya makanan sama jasa pendistribusian. Artinya, tidak semua LPH itu bisa melakukan pemeriksaan atas skema-skema tertentu, kecuali memang dia semuanya bisa. Ada datanya. Nah, kemudian dengan adanya banyak LPH ini sebetulnya akan menguntungkan pelaku usaha. Menguntungkan pelaku usaha dengan memberikan banyak pilihan. Tentu pilihannya kan ada mulai dari biaya, excellent service. Servisnya LPH itu apa sih Bapak Ibu? Komitmen di dalam fast respon, dia bercepat dalam prosesnya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah satu LPH dengan LPH yang lain itu punya standar berbeda? Tidak. Harusnya tidak. Satu-satunya platform yang digunakan dalam sertifikasi halal, ya si halal. Nggak ada yang lain. Justru kalau ada LPH yang tidak menggunakan si halal, itu harus akan dipertanyakan. Karena sertifikat halal itu hanya bisa di-download di si halal. Setiap LPH itu punya standar yang sama. Artinya tidak ada istilah LPH ini menggunakan standar ini, LPH ini tidak. Namun demikian, mungkin yang akan membedakan adalah mungkin apa ya, layanan kinerja aja. Misalkan Bapak Ibu, wah saya mau milih LPH A ataupun LPH B gitu ya. Kan Bapak Ibu bisa nguji aja. Ketika chat, yang satu langsung direspon, yang satu ngeresponnya seminggu kemudian, nah itu udah dari situ saja itu sudah akan kelihatan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Anda sebagai pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memilih. Nah, nanti saya kasih tips ya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya apakah ada standar? Tidak ada perbedaan. Artinya skema itu kan sudah diuji oleh BPJPH. Begitu ya Pak Yoga ya. Baik, baik Pak Aldo, terima kasih Pak. Bu Rika, silakan Bu Rika. Ya, Pak Aldo mau sharing aja, Pak. Ini pengalaman pribadi ya dalam mengajukan sertifikasi halal di tahun lalu ya. Untuk yang poin 2 nih, verifikasi dan validasi, itu kadang lama ya, Pak ya.
Dan kesulitannya itu tidak ada live chat di akun tersebut gitu. Nah, sampai waktu itu saya dibantu akhirnya sama LPH untuk menghubungi si admin si halalnya itu Pak untuk melihat dokumen saya untuk diverifikasi gitu. Kekurangannya itu aja sih menurut saya, tidak ada live chat ya langsung. Jadi saya harus menunggu runutan dari action yang kita lakukan gitu sampai ada feedback dari mereka. Itu aja sih Pak. Betul, Ibu. Ya, ini juga yang juga saya katakan memang apa BPJPH juga pasti berbenah banyak ya, Bu. Si halal ini berbenah banyak. Jadi memang salah satu kelemahan yang menurut saya yang harus segera diperbaiki adalah eh, layanan servis secara langsung. Itu nggak ada memang. Terus kemudian kalau tadi ada, nanti kan saya akan tunjukkan ya, kalau Bapak Ibu itu punya waktu 5 hari untuk segera memperbaiki dan di situ ada hukuman ya, dengan dibatalkan dan sebagainya, bagaimana dengan proses verbal yang misalkan prosesnya bisa lebih dari ini, tapi konsekuensinya apa itu nggak ada. Nah, ini memang menjadi PR Bu, dan ini sudah diusulkan ke BPJPH juga, gitu. Bu Siti Nur Hanifah, Izin Pak Aldo, sebenarnya pertanyaan ini yang udah saya tanyakan pada saat tadi sesi di Bu Gita sih ya Pak, terkait soal waktu. Kan karena tadi Bapak bilang kan sebenarnya 21 hari kerja itu udah bisa rilis ya. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau secara pelaku usaha kita memang diuntungkan karena waktunya cepat gitu kan bisa rilis. Tapi ketika nanti ada capa yang memang apalagi capanya itu terkait dengan provide dokumen. Karena kebetulan kan banyak bahan-bahan yang saya juga itu banyak yang dari impor. Kadang karena kesulitan supplier di Indonesia ini uh, jarang menyediakan barang yang kita butuhkan, sementara adanya dari luar. Dari luar ini nggak bisa memprovide untuk kebutuhan dokumen penduduk halalnya. Otomatis itu dari hari audit misalnya di hari ini, maka 14 hari kerja kan, Pak. Infonya saya dapatnya seperti itu, 14 hari kerja untuk dilakukan perbaikan. Nah, ketika nanti kita dari pelaku usaha belum bisa melakukan perbaikan selama 14 hari kerja, yang saya dapat infonya itu pendaftaran akan otomatis tertolak. Nah, makanya saya butuh klarifikasi, Pak. Apakah memang demikian seperti itu, atau kan memang ada kesalahpahaman dari penangkapan saya? Seperti itu, Pak Aldo. baik, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ya Bapak Ibu. Dan ini harus Bapak Ibu harus luangkan waktu untuk mendengarkan. Ini penting ya. Nanti karena kalau Bapak Ibu sudah praktek bingung. Baik Ibu, bahwa di dalam alur waktu SLE yang sudah ditentukan kan kurang lebih demikian ya. Targetnya 21 hari. Saya akan berbagi cerita pengalaman saya. Jadi di dalam proses ketika sudah dilakukan audit, kan bisa jadi ada kebutuhan waktu pemenuhan. Misalkan ada temuan-temuan di mana Bu Siti Nurhanifah itu membutuhkan waktu tambahan untuk menghubungi produsen-produsen yang ada di luar negeri, misalkan. Dan ini bukan waktu yang cepat. Ya. Nah, secara sistem itu sebetulnya tidak otomatis terus akan dibatalkan. Namun demikian, si LPH ini harus secara rutin dia mengajukan perpanjangan waktu si halalnya kepada BPJPH. Ya. Jadi LPH akan tambahan waktu 5 hari, tambahan waktu. Tapi ini memang nanti akan ada warning nih Bu. Kok tambahnya banyak banget. Nah, sampai hari ini saya belum dapat informasi berapa kali permohonan penambahan waktu ini. Dan setahu saya memang belum ada dengar bahwa
penambahan waktu itu dibatasin terus kalau udah waktu kebalikan. Artinya, kalau LPH ini bisa melakukan administrasi penambahan waktu itu nggak ada masalah. Namun, pernah ada satu kejadian, ini saya ngomong ya, biar untuk kita juga aware. Jadi pada saat itu ada salah satu LPH, kan ini contohnya misalkan Bu Siti mengajukan, sudah proses. Nah, si LPH lupa untuk apa tadi mengajukan penambahan waktu, ya penambahan waktu. Ini secara sistem Ibu, langsung lari ke sidang fatwa. Nangkap maksud saya? Jadi di sistemnya LPH itu, karena dia tidak meminta penambahan waktu, sehingga dia secara sistem masuk ke sidang fatwa. Nah, di sidang fatwa, karena kan berarti no report, nggak ada laporan, laporannya masih kosong kan, ya Betul. kan? Oleh sidang fatwa langsung dikembalikan, atau dengan kata lain apa? Batal dari nol lagi. Ini saya dapat real ya, artinya kondisi pernah di lapangan. Nah, saya mendapat cerita dari LPH, oh ya Pak, akhirnya LPH yang menanggung kembali biaya ulangnya. Jadi akhirnya kan si Ibu Siti disuruh menginput ulang. Nah, nanti kan muncul lagi biaya tuh Bu, yaitu dibayari oleh si LPH, saya dengar begitu. Tetapi ini kan jadi prosesnya jadi lebih panjang ya. Iya, Nah, betul, Pak. kalau biayanya cuma mungkin berapa, yang skala kecil oke ya. Tapi kalau ini kita bicara yang skala besar dan sebagainya kan. Nah, kita ambil hikmahnya Bapak Ibu, bahwa komunikasi antar pelaku usaha dengan LPH itu harus bagus. Oleh karena itu, penyelia halal itu harus tahu apa namanya alur prosesnya. Karena kalau tidak tahu nanti akan merepotkan. Begitu ya Bu Siti ya, bisa dipahami ya. Iya. Sama mau satu lagi, Pak. Boleh, Karena silakan. kebetulan saya pun bergerak di bidang manufaktur dan juga distributor. Nah, ini case-nya dulu sih saya, karena kalau sekarang saya belum melakukan audit untuk produk-produk impornya. Nah, untuk terkait biaya, Pak, ini mengajunya dari mana ya, Pak? Karena pengalaman saya dulu di perusahaan sebelumnya, eh, bergerak di bidang importir, pedagang besar kosmetik, kami melakukan sertifikasi halal. Melakukan sertifikasi halal dengan kantornya, pelaku usahanya itu di Jakarta. Sementara untuk produksinya, manufakturnya itu ada di China. Saat itu eh, dari LPH tidak menjelaskan secara detail untuk pembiayaannya. Saya tidak perlu menyebutkan LPH-nya mana ya Pak. Jadi ini saya hanya sekedar sharing pengalaman sebelumnya itu, dengan skala usahanya kecil, maksudnya mikro, kami dibebankan biaya hampir 93 juta. Dengan kondisi saat itu auditnya pun hanya offline. Hanya apa Bu? Nah, Online. online, maaf, online via Zoom. Nah, itu dibebankannya ke situ. Nah, kalau saya sekarang cari terkait untuk pembiayaan, kan sebenarnya kalau berdasarkan PNBP-nya masih sama dengan yang sebelumnya gitu, Pak. Tapi yang untuk membedakan antara kita audit ke fasilitas luar negeri dengan yang di dalam itu, tolak ukurnya itu apa aja gitu. Baik. Saya nanti akan coba jelaskan itu ya, Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya sudah sering juga Bu melakukan pendampingan proses sertifikasi kosmetik, ada ke Cina, ada ke Korea juga. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa akad biaya itu di depan. Ya. Akad biaya itu di depan.
Terus kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengetahui terkait berapa sih estimasi biaya yang dibutuhkan atas pengajuan sertifikat halal untuk produk Ibu. Nanti kita praktek aja ya, biar juga Bapak Ibu bisa punya gambaran. Terus yang ketiga, sebetulnya nanti Bapak Ibu kan diperkenankan untuk melakukan komunikasi pra sebelumnya. Jadi bukan bukan terus nggak punya opsi ya, tapi Bapak Ibu tuh boleh berapa sih estimasi biaya yang itu kan harus dijelaskan. Dan memang sekarang juga semua untuk biaya proses itu kalau yang proses resminya kan ada di si halal ya. Nah nanti misalkan ada proses pendampingan dari lembaga, tapi kalau LPH kan nggak boleh ada pendampingan Ibu. Lembaga konsultan. Jadi misalkan kami pun, kenapa Halal Institute memiliki lembaga konsultan? Karena kami lembaga pelatihan. Tapi kalau kami lembaga pemerintah tidak boleh dong. Maksudnya karena itu kan prosesnya adalah dua hal yang berbeda. Nah, maksud saya adalah Ibu sebetulnya dari awal bisa menghitung biaya. Nanti kita praktek coba ya. Apa namanya? Bagaimana sih menghitung kisaran biaya. Terus kemudian yang namanya audit sekarang mekanismenya adalah semuanya harus on-site, Ibu. Kecuali dalam kondisi darurat ya. Contohnya misalkan terjadi COVID, terjadi satu kondisi. Jadi misalkan kami pernah melakukan satu pendampingan ada produk misalkan kurma ya. Kurma katakanlah kita menyebut ada salah satu negara di Timur Tengah yang saat ini sedang dilanda musibah ya, saudara-saudara kita yang dan itu nanti dikoordinasikan dengan siapa? Dengan LPH itu dikoordinasikan dengan apa namanya? LPH dengan sidang fatwa. Apakah ini dimungkinkan untuk melakukan online gitu kan? Nah, itu ada mekanismenya. Jadi tidak boleh apa namanya ini online saja, itu nggak bisa juga. Karena nanti yang bahaya adalah ketika prosesnya tidak memenuhi, malah prosesnya bisa dibatalkan. Tapi nanti saya akan jelaskan nanti coba di akhir Bu, yang terkait dengan kasusnya Ibu ya, studi kasusnya Ibu ya. Baik, Nah, Bapak baik. Ibu, saya coba akan sedikit juga menerangkan sebelum kita si halal terkait dengan sertifikat halal. Kenapa ada banyak teman-teman kita yang sertifikat halalnya sudah terbit, tapi terjadi kesalahan. Jadi sertifikat halalnya itu banyak terjadi kesalahan yang diakibatkan karena ketidaktahuan ataupun ketidaktelitian dari ibu bapak sebagai penyedia halal. Yang pertama adalah bahwa BPJPH menerbitkan sertifikat halal ini berdasarkan fatwa halal tertulis. Nah, ada pernah sertifikat halal tapi ketetapan halalnya nomornya nggak ada. Dia baru mengkonfirmasi setahun kemudian. Loh, jadi itu pun karena ada konsumen yang tanya kok nomornya nggak ada gitu. Nah, ini nomor sertifikat Bapak Ibu. Kalau ini nomor ketetapan. Jadi sertifikat halal ini diterbitkan berdasarkan ketetapan fatwa. Nah, ini sehingga ada. Terus kemudian sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH sepanjang tidak ada perubahan. Sehingga sekarang kan tanggal terbit. Bagaimana dengan sertifikat yang seperti punyanya Bu Rika ya Bu Rika? Kalau nggak salah ya. Bu Rika kan berarti masih ada expired date-nya ya. Iya, masih Pak. Masih yang lama. Baik. Saya pernah bertanya Bu, tapi nanti Ibu coba cek lagi ya ke BPJPH. Jadi untuk sertifikat halal yang masih menggunakan format lama, itu bisa mengajukan pengkinian, Bu. Pengkinian sertifikat. Jadi memang tidak diwajibkan untuk melakukan resertifikasi dari ulang gitu ya, enggak. Pengkinian. Jadi namun demikian kewajibannya Ibu kan tetap standarnya adalah apa? Contohnya audit internal dilakukan, dokumen-dokumen diupdate kan begitu ya Bu. Tapi tidak perlu untuk mengajukan ulang. Nah kemudian
sertifikat halal ini berbentuk digital ya Bapak Ibu. Pernah ada yang ngotot, pokoknya minta yang hard copy, nggak ada, nggak bisa. Kemudian ini juga sama, sertifikat halal diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk. Maka kalau tadi untuk sertifikat halal sabun cuci tangan dengan sabun cuci piring ada berapa sertifikat Bapak Ibu? 2. Nah, ada juga kemarin saya melihat temannya Bu Rika mungkin ya. Jadi dia memiliki sertifikat halal tahun 2022 Bu, itu kategorinya adalah jasa logistik gitu. Saya nggak tahu kalau Bu Rika itu udah jasa pendistribusian apa masih jasa logistik ya. Jadi pendistribusian dan penyimpanan. Nah, sedangkan pendistribusian dan penyimpanan ini itu adalah 2 jenis yang berbeda. Nah, oleh karena itu kenapa saya dari awal meminta Bapak Ibu untuk membaca lagi KMA 748. Nah, kemudian detailnya dari 748 ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sekarang itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak Yoga ya. Iya, Pak Aldo, saya ingin bertanya, Pak. Perusahaan saya kan Makron ya, Pak. Otomatis banyak jenis produknya, Pak. Ada susu, contohnya madu, cuka dan lain-lain, Pak. Ya. Nah, berarti nanti ada beberapa sertifikat ya, Pak. Jadi sesuai dengan jenis produknya. Misalkan susu satu sertifikat, kemudian minuman satu sertifikat dan apa namanya? Dan yang lain-lain beda sertifikat begitu ya, Pak? Iya, Pak. Artinya pengajuannya nanti sesuai dengan KMA 748. Dan harus dipahami juga bahwa antara makanan ada satu kebetulan kami saat ini sedang dalam proses mengurus produk di Eropa, Bapak Ibu. Produknya itu yang pertama adalah makanan untuk olahragawan dan yang kedua adalah suplemen. Wah, kadang-kadang kan kita kalau ngomong suplemen gitu kan ya. Pertanyaan saya, kalau suplemen itu kategorinya apa Bapak Ibu? Suplemen. Obat, Pak. Obat. Oh, obat ya. Suplemen obat. Kalau tadi untuk makanan olahragawan, Pangan olahan, Pak. makanan. Iya. Kan ada di dalam KMA 944 ya. Nah, kemudian ada teman kita, dia memproduksi aneka bumbu masak Bapak Ibu. Mulai dari garam, terus apalagi itu penyedap ya dan sebagainya. Nah, setelah diajukan ditolak sama BPJPH karena itu ternyata kategorinya beda-beda. Nah, oleh karena itu Pak Yoga, seperti yang diajarkan di dalam unit kompetensi 1, Bapak Ibu harus bisa mengetahui proses bisnisnya. Ini produknya apa gitu. Ya. Nah, termasuk saya pikir nggak perlu dicontohin satu-satu atau Bapak Ibu pengen ada contoh satu-satu nih. Kalau jasa pendistribusian mudah lah ya, tracking dan sebagainya. Kalau pesawat masuk nggak Bu Rika? Gimana Pak? Maaf Pak. Kalau ternyata dia distribusinya dengan pesawat, kapal. Kalau Ibu kan mesti kan bayangannya darat ya. Iya. Kalau pesawat sama kapal masuk mana? Sama Bapak Ibu. Sama. Jadi pernah pengajuan untuk kapal tongkang distribusi untuk pengangkutan kapal sawit. Ada, sama. Kalau jasa penyimpanan, Bapak Ibu tahu ya, mudah lah ya. Nah, pertanyaan saya, kalau ada usaha jasa pendistribusian tapi dia punya gudang,
apakah dia mengajukannya satu pengajuan atau dua pengajuan? Dua, Pak. Wah, ada yang bisa yang lain? Tergantung, Pak. Kalau gudangnya itu hanya bagian dari proses PPH kan nggak usah didaftarin. Bisa jadi itu cuma transit saja ya Bu Rika ya. Hanya untuk transit sementara. Dan dia tidak ada aktivitas untuk penyewaan gudang dan sebagainya. Gitu Pak. Tapi kalau gudangnya memang itu menjadi satu layanan yang terpisah ya berarti harus mengajukan dua. Kalau jasa pengolahan, contohnya apa Bapak Ibu? Yang paling sederhana saja. Ini biar Bapak Ibu punya gambaran nih. Bapak Ibu pernah ke pasar tradisional? Ya, Ada parut kelapa ya, Tahu, Pak. atau apa itu ya? Giling bakso ya. Iya, tahu. Nah, tuh. Kemudian kalau jasa pengemasan, ada yang tahu ya, contohnya? Contohnya itu Bapak Ibu pernah ke kantor dinas apa ya? Dinas UMKM atau perindustrian. Di situ tuh ada menyewakan alat untuk kaleng. Jadi UMKM di Jogja dia bawa gudeg, dibawa ke apa workshopnya pengemasan, kemudian dikaleng, terus dibawa pulang. Udah dalam bentuk kalengan gudeg gitu. Nah, si penyedia alat-alat ini itu namanya jasa pengemasan, Pak. Sampai di sini paham maksud saya ya? Contoh-contohnya loh ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips sebelum mungkin Bapak Ibu harus dicatat ya. Jadi biar nanti ingat-ingat bagaimana eh, apa namanya? Bagaimana agar pengajuan itu bisa berjalan lancar. Ini boleh ya nggak usah dicatat, tapi maksud saya diingat-ingat. Yang pertama, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu memiliki nomor WA dan email aktif. Nah, ada beberapa perusahaan yang akhirnya terkendala akunsi halal karena ternyata karyawan yang tadinya ditugaskan itu dipindahkan ataupun tiba-tiba emailnya nggak aktif ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus memiliki NIB berbasis resiko. Saya pikir semuanya sudah ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kayak perusahaan-perusahaan KM apa PMA dan sebagainya kan udah. Nah, yang berikutnya adalah pastikan alamatnya sesuai. Nah, yang keempat, sebelum Bapak Ibu mengajukan ke si halal, ada baiknya Bapak Ibu menyusun dahulu daftar dokumen yang akan diupload atau diinput. Jadi bukan terus nginput sedikit berhenti dan sebagainya. Maksud saya paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu nanti harus punya list dahulu apa sih dokumen yang dibutuhkan. Nanti akan saya jelaskan, nggak usah khawatir. Nah kemudian Bapak Ibu diminta untuk menyusun manual SJPH dahulu. Ya tentu saja dengan format bebas. Nah, nanti ada pertanyaan. Pak Aldo, kenapa sih kita harus menyusun manual format bebas? Padahal kan kalau kita menginput di si halal akan otomatis tergenerate manual SJPH. Mungkin nanti ada yang bertanya begitu ya. Tapi nanti akan saya jelaskan nanti. Nah, kemudian yang keenam, Bapak Ibu siapkan soft copy dahulu, surat pernyataan, surat tugas, surat
keputusan penyelia dan sebagainya itu di-scan dahulu. Yang berikutnya adalah direview dulu sebelum disubmit. Jangan asal submit. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sudah submit, maka Bapak Ibu nggak bisa merevisi. Kemudian setelah disubmit, lakukanlah monitoring ya. Nah, oke, Bapak Ibu, ada beberapa dokumen yang memang harus disiapkan dari awal. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi, nggak usah khawatir. Antara lain, misalkan surat permohonan, formulir pendaftaran permohonan, dokumen legal seperti NIB, dokumen penyelia halal, ada KTP, ada sertifikat pelatihan dan sebagainya ya, daftar nama produk, apa alur proses sampai manual SCPH. Nah, salah satu yang harus dipersiapkan betul, tentu saran saya adalah Bapak Ibu sebelum input persiapkan internet yang baik. Oh, ini mungkin ada yang tanya, kenapa sih Pak Aldo internetnya harus baik? Saya mau tanya dulu di grup ini, eh, jumlah produk paling banyak berapa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu punya, yang pernah daftarkan. Ada yang lebih dari 50? Ya, Oke. Ada yang lebih dari 100? Ada Pak. Ada yang lebih dari 200? Pak Fuad berapa nih Pak Fuad? Ada yang lebih dari 200, kalau Bu Rika 1, jadi dia agak senyum-senyum nih, saya 1 Pak, itu kan. Ada yang lebih dari 200? Oke, Ada Pak. oh ada. Ada yang lebih dari 300? Ada, Pak. Ada yang lebih dari 400? Oke, Ibu tanya saya dong, Pak Aldo pernah garap berapa? Gitu dong, tanya dong. 710 Pak. Berapa Pak? 710. Oke, ada yang mau tanya saya nggak? Berapa produk yang pernah saya buat pada saat itu? Tanya dong Bapak Ibu. Ya, Pak Aldo berapa produk yang udah dibuat? Ya, kalau udah ditanya saya jawab. Kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pada saat itu, tim saya membantu sebuah rumah sakit, Pak. Rumah sakit ya. Saya cukup surprise juga. Jumlah menunya 1.490, Pak. Menunya itu 1.490, kemudian bahannya itu kalau nggak salah 1.000-an lah ya. Sehingga Bapak Ibu kalau bikin metrik, mantap nggak tuh? Bisa dibayangin ya? Nah, Bapak Ibu, berapa lama untuk menginput sisi halal? Membutuhkan waktu hampir 14 hari kerja, Bapak Ibu. Dan itu harus dicari waktu yang internetnya lancar. Kenapa kalau nggak lancar? Ibu bayangin, baru nginput 1.000, tiba-tiba down. Hilang. Ya, sampai sini Bapak Ibu paham ya. Makanya nanti jangan lupa, kalau seperti Pak Hafiz itu selalu yang simpan, simpan, selalu ingat udah disimpan belum? Karena kalau nggak disimpan, hilang itu Bapak Ibu. iya. Manual SJPH-nya itu tebalnya hampir 2.000 halaman Bapak Ibu. Makanya saya ngomong sama auditornya itu kayaknya auditornya nggak ngecek juga tuh ya. Tebelnya 2.000. Kan bacanya susah juga. Nah, oleh karena itu internet itu juga penting ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh yang biasanya kalau tim saya itu mengurus sertifikat halal itu dipersiapkan dari awal. Mulai dari data form pelaku usaha, data pengajuan, surat permohonan, surat bebas babi, surat kuas, form tanda tangan, dan sebagainya sampai dengan SOP. Nah, ini cukup banyak, tapi nggak usah khawatir ya. Nanti saya akan bantu. Nah, apa Pak Aldo, saya dikasih coba mappingnya sehingga nanti ketika Pak Galih ataupun siapapun yang mau ngurus akan lebih mudah. Sebentar ya, saya coba menggunakan mind mapping ya Bapak Ibu ya.
Nah, nanti di akhir sesi saya coba akan praktekkan si halalnya. Pak Aldo, maaf Pak, masih di mute Pak. Mohon maaf, apakah layarnya sudah kelihatan? Eh, layar untuk ininya apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi tips bagaimana pengajuan sertifikat halal itu bisa berjalan cepat dan efisien. Maka setidaknya kita akan melakukan 4 hal ini, Bapak Ibu. Nanti nggak usah khawatir, nanti saya share juga yang ini. Yang pertama adalah kita akan membuat akun. Kalau yang sudah punya, nggak usah. Kalau yang kedua, kita akan mengaktifasi akun. Yang ketiga, kita akan melengkapi data pelaku usaha. Dan yang keempat, kita akan mengajukan produk kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Kita akan membuat akun. Nah, dulu ya, jadi sebentar. Nah, ini kan tampilan si halalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan Pak. Nah, membuat akun artinya Bapak Ibu belum punya akun sama sekali dan nanti Bapak Ibu akan kalau belum punya akun sama sekali maka Bapak Ibu nanti akan mendaftar di sini. Ini kan ada kita pilih bahasa Indonesia ya. Ya. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, coba kita buka. Bentar, kita akan coba satu-satu. Sebelum membuat akun, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan dahulu sesuatunya. Apa itu? Yang pertama adalah NIB. Kemudian yang kedua adalah email aktif dan yang ketiga adalah WA aktif. Pak Aldo, saya dari luar negeri. Berarti bukan NIB. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bukan dari Indonesia, maka nanti menggunakan namanya business license. Oke, setelah persiapan selesai, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan akun yaitu pendaftaran. Nah, ini yang harus di Aldo, maaf ya, mau potong. Ini mind mappingnya nggak di-share, Pak. bisa sih Ibu. Classified ya? Enggak, saya bisa. Cuma ini saya pakai ini Bu, apa namanya Xmind ya. Kalau Ibu punya akun, ini browser apa website sih Ibu, boleh. Nanti saya share link aja kali ya. Iya, Nanti Pak, Ibu boleh, bisa Pak. buka. Ini Jadi penting ini. Ibu nanti bisa melakukan pendaftaran. Yang pertama adalah buka websitenya ptsp.halal.co.id. Hati-hati, ada beberapa website penipuan ya, jadi kita harus menggunakan website itu. Terus kemudian pilih daftar di sini. Jadi kalau di tampilan ini kan daftar di sini ya, Bapak Ibu. Nah, yang harus diperhatikan adalah
Tipe pengguna adalah pelaku usaha. Awas, ada yang pilih yang lain salah. Karena Bapak Ibu kan pelaku usaha. Ada yang milihnya fasilitator. Oh, salah. Sekali daftarnya salah, akun email Ibu nggak bisa digunakan lagi. Sesuai NIB, email. Nah, jadi saya akan tunjukkan. Kan daftar di sini, kemudian tipe usaha tadi apa, Bapak Ibu? Pelaku usaha. Pelaku usaha. Nah, jangan sampai salah klik ya Pak Gali. Sekali Pak Gali salah klik ini berapa ini? Karena kalau salah klik, Bapak Ibu ingin punya fasilitator, emailnya Ibu udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Nah, kemudian namanya gunakan nama sesuai dengan NIB, emailnya silakan, kemudian nomor WA-nya. Oke, nomor WA juga nggak boleh salah Bapak Ibu. Tidak boleh salah. Sekali Bapak Ibu salah, maka nggak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah masukkan kata sandi. Jadi kata sandi ini Bapak Ibu harus gunakan yang mudah diingat ya sementara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah jadi berarti akunnya sudah jadi. Pertanyaannya Pak, mohon maaf. Ya. Apakah Tanya satu dong. akun untuk satu pengajuan atau satu akun untuk Oh, banyak tidak. pengujian? Satu akun untuk satu perusahaan, Pak. Tapi untuk beberapa kali pengajuan kan? Bebas, tanpa batas, Pak. Oke. Itu kan akun sesuai dengan NIB ya. Ya. Nah, oke, ada yang lain? Pak, saya mau nanya. Saya kan punya akun di Sihala sebagai pendamping P3H. Apakah Ya, bisa buat akun sebagai pelaku usaha lagi, Pak? tidak bisa. Oh, terus gimana kalau saya punya usaha? Emailnya sudah jadi emailnya Ibu harus menggunakan email yang lain. Ngaruh dengan nick nggak, Pak? Enggak sih. Tapi emailnya sama nomor WA harus yang lain, Ibu. Harus yang lain berarti ya. Oke, oke. Ya. Kita masuk ke yang kedua. Setelah akunnya jadi, maka Bapak Ibu harus melakukan aktivasi. Apa sih yang dimaksud dengan aktivasi? Jadi Bapak Ibu akan menghubungkan akun si halal dengan OSS Bapak Ibu, yaitu dengan memasukkan nomor NIB. Maka setelah login ke sistem, Bapak Ibu akan ada 3 pilihan, perusahaan dalam negeri, luar negeri, dan instansi pemerintah. Kalau dalam negeri, gunakan dengan NIB, kalau luar negeri dengan business license, kalau instansi pemerintah nanti ada data yang diisi. Di sini ada yang dari instansi pemerintah, kalau nggak salah Pak, siapa Pak yang dari lapas? Ya Pak, Pak Ruli. Oh, Pak Ruli. Nah, Pak Ruli nggak boleh salah nih, berarti harus instansi pemerintah. Banyak contohnya ya, selain lapas apalagi kalau yang instansi pemerintah Bapak Ibu. Instansi pemerintah bisa rumah sakit, bisa yang lain ya. Oke. Kemudian setelah kita memasukkan nomor NIB, maka selanjutnya kita simpan dan artinya akun sudah siap digunakan. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh iya Pak Aldo, mau nanya lagi Pak. Boleh, Bu. Pak, untuk referensi standar khas 23.000 itu kita masih pakai apa yang versi 2012? Karena itu dicantumkan di banyak SOP kami gitu. Jadi pertama adalah saat ini penyelenggara atas sertifikat halal itu adalah BPJPH, Bu. Ya. Dan
Standar yang digunakan masih ingat apa Ibu? Sistem jaminan produk halal. Ya. Jadi saya akan coba jelaskan eh, beberapa, kalau nggak salah mulai Februari 2025, Bu. Saya lupa tanggalnya. Jadi si pengajuannya pelaku usaha di si halal itu tertolak terus sama sama BPJPH, dikembalikan dengan catatan dokumen yang diterima adalah manual sistem jaminan produk halal. Nah, sedangkan di dokumen manualnya dia adalah sistem jaminan halal, Bu. Nah, dari sini paham ya maksudnya ya? Di mana kalau di SJH itu kan dulu 11 kriteria. Ibu mungkin tahu ya. Kalau SJPH berapa kriteria 5. Bapak Ibu? 5. 5. Oleh karena itu tentu maka kita juga harus melakukan penyesuaian itu Ibu. Dengan menggunakan regulasi yang terbaru. Dan itu kejadiannya banyak. Judulnya salah saja langsung dikembalikan sama BPJPH. Nah, termasuk juga beberapa referensi-referensi yang related ya. Nah, itu juga harus diperhatikan Ibu. Saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa itu tidak diberlakukan, tetapi yang jelas bahwa acuannya kita adalah sistem jaminan produk halal. Begitu. Nah, di situ Ibu juga harus mengacu ke beberapa regulasi yang juga update. Contoh, keputusan Kepkaban 57 itu sudah nggak berlaku. Sekarang udah diganti Kepkaban 20. Terus ada Kepkaban 77, 78 dan sebagainya. Begitu. Bisa diterima ya, Bu? Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya, oh ya, termasuk mungkin juga ada beberapa teman-teman ya, kalau nggak salah yang kemarin tanya ini ya, eh, apa platform di luar si halal ya, ada ya, Pak? Apakah jadi saat ini satu-satunya platform yang untuk mengajukan sertifikat halal ya hanya si halal, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Jadi penginputan, pelaporan dan sebagainya mekanismenya diatur di si halal, termasuk download sertifikat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan aktivasi ya, selanjutnya adalah Bapak Ibu akan masuk untuk melakukan data input data pelaku usaha. Ini sengaja saya coba bikin mapping dengan harapan Bapak Ibu nanti jadi tahu apa sih sebetulnya yang harus disiapin dari awal. Nah, ini jadi yang pertama adalah profil pelaku usaha, di mana profil pelaku usaha itu akan diambil dari data yang ada di OSS. Jadi kita tidak perlu merubah. Kemudian data penanggung jawab, data aspek legal, lokasi pabrik, dapur, kalau distribusi ya pool, outlet, kalau misalkan punya outlet, terus data penyelia halal. Nah, saya akan ambil contoh biar Bapak Ibu juga punya gambaran. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang juga sedikit ya mungkin agak sedikit merepotkan, tapi ini memang mekanismenya begini. Jadi ketika kita akan login ke si halal Bapak Ibu, dia akan minta kode OTP ya. Untuk untuk menjaga keamanan. Meskipun sebetulnya kemarin saya coba minta kode OTP ini nggak bisa masuk-masuk nih Bapak Ibu. Tapi kita coba ya. Ini biar Bapak Ibu juga mengalami
Oh, kalau yang akunnya Bu Rika sekarang minta kode OTP nggak? Enggak ya Pak, kayaknya Pak. Terakhir sih nggak ada. Masih Pak, masih minta kode OTP. Masih ya? Ini saya coba lagi nunggu, tapi nggak masuk ini. Mungkin bisa coba lewat email saja, Pak. Soalnya tadi coba pakai nomor HP juga nggak masuk-masuk. Iya, nggak bisa nih. Oke, agak sulit ini. Sebentar, saya izin untuk menggunakan link menggunakan dummy ya, Bapak Ibu. Izin sebentar. Saya rubah. Eh, nggak bisa nih. Ini apa link yang saya input jangan ditiru ya, karena ini adalah link yang dikhususkan untuk simulasi pelatihan. Jadi bukan ini ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya menggunakan akun simulasi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen lagi ya. Nah, ini ada yang bisa bantu baca enggak nih? Ini ada tulisannya SLA. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat ya, Ibu Bapak ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kan kita akan mengisi data pelaku usaha yang meliputi data profil, penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyedia halal. Nah, Bapak Ibu, di si halal itu ada tampilan menu seperti ini. Saya coba akan jelaskan juga. Yang pertama ada dashboard. Yang kedua ada data pelaku usaha. Yang ketiga ada data tampilan invoice. Ini adalah menu untuk tagihan-tagihan. Yang keempat self declare. Ini juga self declare, self declare. Kalau Bapak Ibu nggak ada kaitannya dengan self declare ya. Jadi ini kita abaikan saja. Kemudian untuk mengetahui status pengajuannya nanti cek di sini. Nah, kemudian ada pengajuan reguler. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu akan melengkapi data pelaku usaha meliputi ini. Yang pertama adalah data nama alamat, jenisnya. Nah, jadi di dalam data pelaku usaha Bapak Ibu harus memeriksa kebenaran data ini. Kemudian Bapak Ibu akan mengisi yang pertama adalah penanggung jawab. Saya pikir kalau penanggung jawab sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Kemudian aspek legal, saya pikir juga tidak sulit ya. Nah, kemudian lokasi pabrik, di sini ada pilihan apakah di dalam negeri atau luar negeri. Nama pabrik, alamat pabrik, ini saya pikir nggak ada sulit ya, mudah saya pikir.
Kemudian data outlet, kemudian data penyelia halal. Nah, data penyelia halal kurang lebih datanya seperti ini. Seperti biasa ya Pak Gali kan KTP, nomor WA, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ya, standar lah ya. Sama seperti yang saya jelaskan di sini. Nanti Bapak Ibu nih, sama ya. Nah, sekarang kita ketika data pelaku usaha sudah selesai, sudah kita input, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu akan mengajukan produknya. Nah, maksudnya ke pengajuan reguler. Klik. Nah, apa saja yang akan dilengkapi? Ya, saya coba akan jelaskan dulu ya. Kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu pengajuan reguler. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Nah, di dalam pengajuan reguler, ketika kita sudah mengajukan, jadi nanti kan ada dua jenis ya, pengajuan baru ataupun pengembangan. Kalau yang Bu Rika itu kemarin mengajukan ulang atau bagaimana, Bu? Ini ya Pak, pengembangan ya. Kenapa pengembangan? Pindah gudang. Oh, pindah gudang Iya, ya. pindah lokasi. Pindah lokasi ya. Kalau baru berarti belum pernah, kalau pengembangan kan pernah ada penambahan dan pemindahan gitu ya. Nah, kemudian KBLI-nya harus sesuai. Saya pikir ini nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tampilnya ajukan layanan, nanti pilihannya seperti ini. Baru dan pengembangan. Nah, kemudian Sorotnya di atas. setelah itu kita akan melengkapi data pengajuan. Nah, data pengajuan itu sama persis dengan data pelaku usaha. Jadi sebetulnya apa yang diinput di sini itu otomatis ada karena kita sudah melengkapi di data pelaku usaha. Ya. Nah, setelah lengkap, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa menu yang harus kita lengkapi, mulai dari komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, evaluasi dan tindak lanjut sampai dengan dokumen. Oke. Nah, komitmen dan tanggung jawab ini saya coba membuat mapping ini agar lebih Bapak Ibu lebih bisa mudah untuk memahami ya apa sih yang harus disiapin. Komitmen dan tanggung jawab adalah di sini ada menu untuk klik komitmen kebijakan halal, halal haram dan penerapan SJPH sama Bapak Ibu nanti diminta untuk menginput tim manajemen halal. Saya pikir ini mudah ya. Kemudian Bapak Ibu akan menginput bahan, proses, produk, dan sebagainya. Kita praktek Bapak Ibu. Nah, setelah kita memilih, ini katakanlah Bapak Ibu sudah memilih ya tadi ya pengajuannya. Selanjutnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita akan melengkapi berarti berapa? 7 ya. Data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan dan evaluasi, dan dokumen. Nah, nanti setiap kolom akan kita lengkapi satu persatu. Kita akan lengkapi dulu yang data pengajuan. Nah, di data pengajuan itu, yang pertama adalah Bapak Ibu akan menginput data nama perusahaan yang tertera di sertifikat. Ini nggak boleh salah. Saya pernah membantu salah satu perusahaan di Thailand, waktu itu perusahaan obat, Bapak Ibu, itu hanya karena satu titik ya di sertifikat, ini membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama. Jadi dari awal Bapak Ibu harus hati-hati ketika menginput
datanya ya. Nomor surat saya pikir nggak ada masalah. Nah, jenis pengajuan ini kita nggak boleh salah. Kalau Pak siapa Pak Galih ya? Pak Galih, coba Pak Galih untuk jenis layanannya apa? Ini harus hafal nih. Open mic Pak Galih. Barang gunaan, Pak. Barang gunaan. Jenis produknya? Sandang. Sandang. Oke. Ada yang lain yang masih bingung? Kalau Pak Yoga kan tadi produknya banyak. Ya nanti harus disesuaikan ya Pak Yoga. Iya, Pak. Artinya kalau jenis produknya berbeda, berarti ID-nya berbeda. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. LPH udah, penanggung jawab udah, saya pikir ini sih udah semua ya. Kita masuk ke komitmen dan tanggung jawab. Saat ini sudah kita menginput tim manajemen halal. Yang menjadi ketua adalah penyelia halalnya, yang lain sebagai anggota. Bahan, di sini ada yang diinput adalah daftar nama bahan, daftar produk, catatan pembelian bahan, formulir pemeriksaan bahan. Nah, Pak Aldo ada yang tanya ya kemarin, Pak Aldo kalau kita dokumen pendukung bahannya bukan sertifikat halal, apakah boleh? Ada yang mau tanya begitu nggak Bapak Ibu? Contohnya bisa jadi Pak Galih ini ya, bahan-bahannya bisa jadi banyak yang dokumennya bukan sertifikat halal. Iya. Maka Pak Galih akan memilih tipe bahannya adalah bahan tidak bersertifikat halal, Pak Galih. Nah, bahan yang diinputkan ada 3, masih ingat ya, apa aja? Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Bukan, jenisnya apa? Bahan Oh, baku, cleaning agent, sama kemasan. Makan. Nah, dokumen pendukung yang non makanan itu masih bisa diterima dengan COE, MSDS, POC free statement dan sebagainya. Itu masih mungkin, Pak. Oke, kemudian untuk nama produk saya pikir juga mudah ya. Kalau di tekstil Bapak variannya apa aja, Pak? Berdasarkan jenis kain atau apa? Iya, berdasarkan jenis kain dan komposisinya, Pak. Ada berapa varian? Kalau di saya ada 4 varian saja. 4 ya, Pak. Sedikit ya. Iya, sedikit. Tapi kan karena skopnya luas, karena kan kayak warnanya aja yang berbeda-beda ya, Pak. Oke, kalau warna tidak mempengaruhi SKU nggak apa-apa, Pak. Tapi yang jelas mungkin jenis ininya ya, jenis kainnya Iya, ya. jenis induknya lah gitu, Pak. Ya. Kemudian catatan pembelian, saya pikir ini mudah ya, Bapak Ibu, nggak sulit. Pemeriksaan bahan juga sama ya, nggak sulit juga ini ya. Itu harus diambil berapa yang terakhir, Pak, dalam Oke. catatan pembelian bahan itu, Pak? Sebetulnya Bapak Ibu di dalam proses standarnya itu 3 bulan, Pak. Cuma jika misalkan ternyata terlalu banyak gitu ya, maka Bapak bisa mengambil yang paling pendek. Nanti detailnya bisa ditunjukkan pada saat audit, Pak. Oh, oke. Kan Bapak mesti punya sistem komputer sendiri ya. Oh, jadi Kemudian kita boleh lah, masuk. Pak, misal kata itu kayak sampling, misal kata diambil 10 item gitu. Ya, Gimana boleh, Pak. Oh, Proses, Bapak akan mengupload layout, mengupload catatan penyimpanan, membuat catatan produk. Saya pikir ini mudah ya, diagram alur juga prosesnya mudah. Catatan hasil juga mudah, catatan distribusi ya. Ini ada semua ya datanya ya. Ini sebetulnya memindahkan di UK1 ya Bapak Ibu ya. UK1 K2 benar nggak sih? Nah, nanti kan Bapak Ibu akan apa namanya? Tapi kadang nggak semudah itu juga, Pak Aldo. Apanya Ibu? Pas implementasinya jaringannya lemot, kadang nggak berhasil uploadnya Oh gitu iya, sih.
Kalau itu maksud saya hal lain Ibu, itu yang menjadi tantangan ya. Maksudnya yang ingin saya sampaikan adalah secara isian kan ada di format manual bebas ya Bu. Pak, untuk fitur unggahnya itu filenya PDF atau apa, Pak? PDF Bapak. Oke. Di dalam proses upload memang ya banyak faktor ya Bapak Ibu. Tetapi yang ingin saya sampaikan makanya saya pernah nginput ini tuh ya paling enak kalau malam. Karena sering, mohon maaf down ya. Terus untuk produk ini lebih ke mapping ya kalau Bapak Ibu pabriknya lebih dari satu. Ini kan ada pilih cuma memilih pabriknya ada di mana, kemudian produknya apa ditambahkan gitu aja. Nah, kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Saya pikir ini Bapak Ibu juga sudah familiar. Namun demikian, di formulir audit internalnya ini belum bisa mengakomodir teman-teman yang mungkin saat ini di sini kan boleh dilewati, tetapi sebetulnya checklist form audit internal itu kan harus ada. Nah, sedangkan ini belum bisa, sehingga Bapak Ibu bisa menguploadnya nanti di sini. Nah, upload dokumen lainnya ini sebagai media untuk mengupload dokumen-dokumen yang memang tambahan, Bapak Ibu. Boleh dihapus. Tanda tangan sini. Nah, sekarang setelah semuanya diinput, maka Bapak Ibu nanti akan dapat mendownload dua ya. Yang pertama adalah surat permohonan, seperti ini otomatis. Dan yang kedua adalah manual SJPH versi si halal. Saya akan tunjukkan. Pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada yang bisa bantu jawab saya nggak? Pak Aldo, kita itu kan sudah ada manual SJPH yang di-generate oleh si halal ya. Pertanyaannya kenapa sih kita tuh lebih baik membuat manual SJPH versi bebas? Kalau Bu Rike buat manual SJPH versi bebas nggak Bu? Enggak Pak, sesuai sama yang disarankan si halal. Karena diminta seperti itu. Kemarin kita ada perbaikan. Ada yang bisa bantu saya? Kenapa kok saya tetap menyarankan Bapak Ibu itu membuat manual SJPH format bebas. Format bebas kan berarti Karena bisa menyesuaikan dengan flow bisnis dari perusahaan masing-masing nggak sih? betul. Jadi Tapi Bapak Ibu, tertolak Pak. Tapi Iya, tertolak betul, Pak. ketika Saya juga nanti setuju isi sih halal. pernyataan Rika ini. Soalnya sebelumnya saya mengupload SJPH dengan versi dari perusahaan. Tapi ketika kita upload ke sistem, nah itu yang munculnya template. oke. Ibu Rika tertolaknya kenapa? Ya awalnya kan kami buat sesuai dengan uh, ini ya template disesuaikan dengan kita gitu Pak. Tapi ditolak karena nggak sesuai dengan template yang dari si halal. Karena Ibu tulisannya SJH. Paham Sudah maksud saya? SJPH Pak. Cuman ini masalah cover dia bilang Iya, harus sama plug gitu loh. betul. Harus sistem jaminan produk halal. Karena
Sistem yang diakui oleh BPJPH adalah SJPH, bukan SJH. Di dalamnya itu tidak boleh ada SJH. Tapi Itu yang punya saya itu Pak, itu udah diintegrasikan dengan SJPH. ya, Dan komponennya pun sudah ke yang kayak kewajiban dan tanggung jawab, proses, ya. bahas, sampai kontrak evaluasi. Tapi ketika muncul di sistem si halalnya itu ya template dari sistemnya gitu. Oke. Maksud saya adalah begini, Bu. Ya. Jadi, hasil manual SJPH yang di-generate oleh si halal itu di dalam beberapa hal itu tidak relevan dengan proses bisnis yang sebenarnya. Saya ambil contoh. Sama nggak antara usaha yang bergerak di bidang kosmetik dengan jasa pendistribusian? Beda. Tidak. Sama nggak antara tekstil dengan rumah potong unggas? Pasti beda, Pak. Sama nggak antara produk makanan dengan barang gunaan? Nah, tetapi kalau kita melihat hasil generate by system ini kan dipukul rata, betul nggak Bapak Ibu? Sehingga ketika dokumen ini dibaca oleh auditor, kadang-kadang dianggap masih kurang nggak? Artinya apa? Banyak informasi yang tidak dimasukkan ke dalam dokumen ini. Padahal definisinya manual halal SJP adalah satu dokumen perencanaan yang sebetulnya itu menjadi perencanaan dan gambaran dari apa yang akan dijalankan untuk memastikan proses PPH itu sesuai dengan standar. Nah, bagaimana itu bisa menjadi acuan sedangkan isinya itu tidak bisa menggambarkan. Nangkap maksud saya nggak Bapak Ibu? Bagaimana sekarang saya mau tanya, misalkan Bapak Ibu. Kan ada beberapa klausula yang Bapak Ibu nggak bisa edit. Nah, oleh karena itu, BPJPH itu memberikan kesempatan Bapak Ibu dengan memberikan template format bebas. Nah, di template format bebas ini, Bapak Ibu bisa menuliskan dengan sedetail mungkin terkait dengan proses bisnisnya masing-masing. Nah, kemudian atas format bebas itu, Bapak Ibu upload di dokumen lain-lain. Dan ini tidak akan tertolak, Ibu Siti. Tidak akan tertolak. Memang, jadi dengan adanya Bapak Ibu itu mengupload dokumen manual SJPH yang diupload dokumen lain, seolah-olah kan ada dua manual SJPH. Nggak apa-apa. Tetapi nanti ketika ada pemeriksaan, maka kita akan menyampaikan bahwa kami manual SJPH yang update adalah manual SJPH yang diupload di dokumen lain-lain. Karena manual SJPH yang ada di generate by system itu kurang lengkap. Yang kedua, coba Bapak Ibu, formatnya. Bayangin, nyaman apa enggak? Maksud saya, Bapak Ibu kalau sebagai auditor, baca dokumen ini nyaman apa enggak? Tidak nyaman. Karena formatnya masih ya tulisannya dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan ini karena ini bicaranya tentang halal, saya menyarankan Bapak Ibu tetap mempersiapkan untuk format bebasnya. Dan insya Allah tidak akan tertolak Bapak Ibu. Kecuali memang ada yang tadi ya, kita mengacu kepada standar yang memang sama BPJP itu nggak boleh. Salah satunya adalah ada tulisan SJH dan sebagainya itu sama BPJPH diminta untuk dirubah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, alhamdulillah apa namanya? Kita sudah sedikit diskusi lumayan ya. Nah, tentu tidak bisa detail, tetapi harapan saya setelah kita belajar tentang si halal ini, Bapak Ibu jadi punya gambaran apa saja sih yang harus disiapkan. Nah, kemudian yang harus dipahami adalah si halal ini adalah aset digital yang harus disimpan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai sertifikat halal sudah terbit, Bapak Ibu merasa bahwa sudah terbit, terus Anda tidak menyimpannya.
Nah, ini akan repot karena suatu saat ketika ada kunjungan ataupun ada perubahan, Bapak Ibu akan kesulitan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana ketika ada perubahan, misalkan ada penambahan bahan, perubahan bahan, memang sampai hari ini BPJP belum ada menu itu, Bapak Ibu, tapi ke depan akan menulis halal. Nah, kalau ada pemindahan staf, pergantian staf, dan sebagainya, akun email dan passwordnya harus disimpan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup ya, Bapak Ibu. Pak Yoga silakan. Wah, Saya dikit masih ada Pak. waktu sisa beberapa menit. Saya minta Bapak Ibu apa? Tolong diluangkan waktu untuk mengupload yang belum dan segera menghubungi fasilitator untuk eh, melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti segera saya umumkan. Ya Pak Aldo, sedikit Pak. Jadi kan kemarin kan sempat dibahas Pak, semua bahan termasuk bahan kemas itu kan wajib bersertifikat halal ya Pak ya. Cuma tadi dilihat kan ada pilihannya tuh Pak, ada pilihan yang bersertifikat halal dan juga yang jika memang belum memiliki sertifikat halal bisa menggunakan dokumen pendukung lain. Apakah itu valid Pak? Oke. Sampai dengan 17 Oktober 2026, BPJPH masih bisa menerima dokumen pendukung lainnya, Pak. Antara lain COE, MSDS, diagram alir, POC free statement dan sebagainya. Itu masih dimungkinkan. Oh, Nah, baik. ada seperti itu. Ada Berarti edarannya, Pak. tanggal 17 Oktober ya Pak, mulai Ya. berlakunya ya Pak. Ya. Nah, satu lagi Pak, yang terkait SHRN Pak. Jika SHRN-nya itu belum apa namanya, belum MRA ya, belum kerjasama dengan BPJPH itu gimana Pak? Tidak Sampai bisa. tanggal 10 Oktober juga? Tidak bisa diakui. Oh, berarti sudah mulai berlaku ya Pak? Kalau yang Sudah. apa namanya? Kalau SHLN harus yang sudah MRA, Pak. Oh, baik. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Ruli, silakan. Ya, izin Pak Aldo mau menanyakan tadi sedikit terakhir di sini sama Pak Aldo terkait akun. Ini kan sesuatu yang baru Pak, yang mau saya jalankan di lapas terkait dapur. Nah, untuk awal mulai ini kan startingnya ada di NIB nih Pak. Cuman kemarin saya sempat konfirmasi bahwa NIB emang belum ada gitu di lapas kami. Nah, berarti kan tahapannya harus membuat akun NIB ini dulu. Nah, NIB ini kan pastinya data yang dimasukkan adalah data pimpinan Pak ya, kepala UPT-nya. Ya. Nah, yang pertanyaannya nantinya bakal bisa diupdate apa enggak itu karena kan eh, pimpinan ini kan dia ada masanya nih Bang. Bisa cepet ada cepet setahun, ada lama paling lama 3 tahun itu dia pasti bergeser. Nah itu yang satu, yang kedua terkait di akun si halalnya. Ini kan masuk lagi data nomor HP dan email. Nah ini data emailnya ini data email kita selaku penyedia apa tetap nomor si pimpinan kita gitu di lapas ini. Nah, terus terakhir terkait status kita nih penyelia, Pak. Ketika ini kan saya jalan untuk di lembaga, Pak ya, pemerintahan, di lapas. Nah, ini ketika saya gunakan sebagai pelaku usaha di luar dari lembaga pemerintahan ini, bisa apa tidak? Nah, gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi data yang ada di Syala itu bisa diupdate, Pak. Pergantian SDM dan sebagainya nggak ada masalah. Bisa. Terus yang kedua, akun itu boleh menggunakan akun lembaga ataupun personal nggak ada masalah. Dan itu pun bisa nanti diupdate ketika misalkan terjadi rotasi dan sebagainya nggak ada masalah, Pak. Yang penting jangan sampai pemegang akun itu menghapus saja sih gitu. Ya, begitu Pak Ruli. Bapak Ibu saya pengen memanggil Ibu Ratu Nurul Fatimah ada nggak? Ya saya Pak, Ibu display picture-nya menggunakan ini ya Bu, gambar ya. yang mana Pak? Di zoom-nya Oh iya Pak, nggak boleh Ibu.
maksudnya? Saya nggak pakai jilbab pas saya lagi nggak pakai jilbab. Oke, ya maksudnya itu ndak. Terus ibu nggak pernah absen kenapa? Bukan Pak, itu yang hari ini yang tadi pagi sampai siang itu saya kelupaan Pak, saya sambil ngerjain Nggak bisa. formnya. Ini ibu nilainya under. Ibu segera hubungi fasilitator ya. Ya, oke. Dan mohon untuk masih ada waktu, saya minta tolong display picture-nya jangan diganti gambar ya Bu. Kita sudah masuk ke Yang polos aja ya Pak. bukan. Ibu harus tampil. Oh iya iya. Tampil ini kan pelatihan dewasa ya. Saya pikir kita tidak bukan pelatihan yang sudah sama-sama memahami itu. Silakan Pak Yudi. Iya Pak, sebenarnya melanjutkan tadi ada pertanyaan terkait dengan penggunaan dokumen pendukung halal selama belum timeline mandatory halalnya belum wajib ya 17 Oktober 2000. Kalau untuk 17 Oktober 2026 kan untuk OTSK dan kosmetik ya Pak. Kalau yang paut kan udah sebelumnya di 2024. Kalau untuk obat gimana Pak? Sebelum dia masuk ke timeline mandatorinya apa masih bisa dipakai? Oke. Obat ada 2 Pak yang masuk, yaitu obat tradisional dan Obat bebas terbatas. suplemen, ya. Terus yang masuk ke 2026 ya, tradisional dan suplemen ya Pak. Ya. Kalau yang masuk di 2029 obat bebas terbatas dan Itu yang ya kan ada juga yang kelas-kelasan ya. ya. Termasuk alkes juga Pak. Saya tadi juga sudah itu. Nah, tetapi karena masih ada masa jeda itu tentu nanti ada perbedaan ya dengan yang sudah masuk masa wajib, Pak. Oke, berarti mungkin masih ada Iya, betul. Masih pelonggaran ya, Pak? memungkinkan. Iya. Oke. Tergantung jenisnya ya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu. Bu Ratu, saya mohon Ibu segera menghubungi fasilitatornya ya, Bu. Saya tidak mengakomodir untuk kehadiran yang di bawah ini ya. Terus saya Oke. mohon untuk display picture-nya tolong dirubah ke yang sebenarnya ya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, saya pikir cukup ya. Kita istirahat dulu.